Mungkin ada orang yang bisa kita bilang itu orang Kasarannya bodoh ya gitu ya. kasarnya bodoh ya, kasarnya gak ada orang bodoh sebenarnya. Yang ada mereka itu sebenarnya bisa, cuma mereka itu mungkin males buat ngebelajarin materi mereka yang karena mungkin emang nggak sesuai sama keinginan mereka pada awalnya. Atau soft skillnya juga belum terasah gitu Soft ya. skillnya juga belum terasa juga, karena kalau misalkan soft skillnya nggak terasa pasti mereka juga gak punya confidence buat minta tolong kepada orang lain kan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Banyak Kata bareng gue Dela, Binusian 2021, jurusan Marketing Communication. Kalian tahu kan kalau dunia bisnis itu tuh luas banget, ada yang mulai dari dagang, bisnis, ekspor impor, food and beverage, pokoknya masih banyak lagi. Kali ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa Binusian 2022 dari jurusan IBM atau yang biasa disebut dengan International Business Management. Dan dia ini pernah mengikuti pelatihan ekspor impor. Halo Jason, apa kabar? Iya, baik. Oke, gimana nih Jason dengan kehidupan 1 tahun pandemi berjalan, kuliahnya gimana nih? Jadi sebenarnya fine aja, nggak ada bedanya sama kayak sebelum kuliah. Cuman ya bedanya kan kita sekarang jadi online. Karena pertama-tama ya obviously sebelum covid ini ada ya offline. Nah, pertama-tama sebenarnya ya seperti kampus lain pada umumnya lah, pasti BINUS ada punya masalah juga kalau misalkan mereka menghadapi covid. Tapi yang gue suka sama BINUS itu, mereka itu pertama pas covid itu langsung datang tuh mereka langsung Sigap gitu ya? sigap banget geraknya, dan itu tuh kelihatan banget dari cara mereka buat ngeganti kurikulumnya. Pertama kali kita baru covid itu baru hit, itu kan semuanya kan langsung disuruh buat pulang, belajar di rumah aja dan perhatiin kesehatan kalian. Tapi lama-lama dari situ udah kelihatan kalau BINUS itu emang udah siap, dan ya kelihatan kalau misalkan kita nggak boleh tinggalin anak-anaknya. Kita harus pikir gimana caranya biar anak-anak itu bisa tetap belajar selama pandemi. Dan dari situ BINUS udah mulai ganti dari cara pembawaan mereka buat ngajarin anak-anaknya. Itu udah kelihatan banget. Karena pertama dari materinya ya deh, itu dari materi pertama itu mereka itu yang pertama-tama fokusnya itu dari cara pembawaan secara langsung, itu udah diganti langsung buat kita bisa belajar sendiri sebagai murid itu kan. Jadi kayak kita tinggal baca materi-materinya dan kita bisa cross check ke dosen kalau misalnya kita ada masalah dan lain-lainnya. Dan dari tugas-tugasnya juga sebenarnya udah kelihatan sih, karena dari tugas-tugas yang sebelum pandemi ini kita lebih fokus ke tugas-tugas yang kelas, misalkan kerjain soal dan lain-lain. Selama pandemi ini yang gue rasain itu BINUS tuh mulai ngasih kalau misalkan kita itu harus ngerjain semuanya dengan critical thinking kita. Kreativitas kita sendiri gitu ya? Kreativitas kita sendiri. Dan contohnya, kita mulai bikin paper tergantung dari masalah apa yang kita hadapin. Contohnya, ada satu matkul yang gue dapat itu strategic management. Nah, di strategic management itu, kalau gue denger dari cutting gue, itu mereka itu ngerjain tugas-tugasnya itu sebelum COVID, itu tuh lebih ke ngerjain soal dan lain-lain, dan UASnya itu juga lebih ke teori. Meanwhile, habis COVID, UASnya itu mereka BINUS itu benar-benar soal yang dikasih itu adalah kita harus menyelesaikan mencari masalah dari sebuah perusahaan yang dimiliki, dan kita kalau bisa mencari solusi sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari di kelas. Dan dari situ gue lebih merasa belajar daripada Belajar di kelas langsung gitu ya? Karena di kelas itu meskipun gimana ya, rasanya itu lebih one way. Dosen itu cuman fokus ke pembawaan materinya dia sendiri doang, kepada anak-anak, daripada anak-anaknya suruh critical thinking gitu ya? Dan dari situ jujur gue lebih ngerasa belajar dan lebih ngerasa itu sih, lebih ngerasa bagusnya lah. Oke, karena kan kemarin gue sempat ngobrol-ngobrol di beberapa episode yang sebelumnya sama mahasiswa-mahasiswa Binusian. Mereka nih mostly lebih suka kuliah offline, mungkin karena ketemu-temu orang kali ya. Cuman kalau kuliah online katanya pelajarannya kurang masuk. Tapi kali ini nih gue ngobrol sama Jason yang lebih suka kuliah online ya. Iya, karena sebenarnya gimana ya, tergantung juga. Mungkin beberapa orang itu lebih suka offline karena pertama, mereka bisa ketemu sama teman-teman mereka. Mereka bisa ikut kegiatan organisasi. Iya. Obviously pasti mereka bakal lebih suka buat belajar di situ. Tapi bedanya mungkin buat orang kayak gue, karena gue emang sebenarnya lebih introvert daripada orang lain ya. Jadi gue lebih suka belajar online karena gue lebih bisa dipaksa buat belajar daripada
daripada gue harus nongkrong ketemu orang dan lain-lain gitu loh. Oh iya paham. Nah selain berkuliah nih, selain kuliah, Jason kesibukannya apa sekarang? Buat sekarang ini gue lagi jadi lagi study abroad di Jepang dan itu online. Online. Jadi yang seharusnya lo study abroad ini pergi ke Jepangnya langsung, tapi karena pandemi berlangsung ini jadinya lo study abroadnya online. Iya, jadi sebenarnya ini gue tuh udah diterima di Jepang itu dari semester 5. Itu sebelum Covid. Dan pertama ya pasti kan keterima di Jepang. Keterima, iya seneng dong ya, ada perasaan seneng banget, excited. Ya pasti excited dong, ya pasti seneng kan. Tapi ya Covid tiba-tiba datang dan dari situ ya mau gak mau kita juga nggak bisa ngapa-ngapain juga karena kan namanya juga pandemi. Habis itu pemerintah juga pasti lebih mentingin kesehatan orang-orang mereka sendiri dong pasti daripada nerima orang di luar. Jadi ya dari situ Jepang udah nutup border buat kita, buat orang-orang luar buat masuk. Dan nyampe sekarang ya gue masih masih online. Oke, nah kalau boleh tahu nih Jason, kuliah di Jepang itu maksudnya study abroad Jepang ini nama kampusnya di Jepang apa? Nama kampusnya itu Ritsumeikan Asia Pacific University. Itu salah satu kampus dengan lingkungan internasional yang lumayan besar di Jepang. Dan itu 50-50 pembagiannya, 50-50 orang Jepang, 50-nya setengahnya lagi itu orang-orang dari luar Jepang semuanya. Oh jadi kayak dari Prancis ada, dari Italia ada, dari Indonesia ada. Jadi bener-bener itu emang salah satu universitas yang bisa orang-orang luar negeri, orang-orang luar selain Jepang masuk gitu ya? Bisa ya, karena ya itu yang sebenarnya yang gue suka dari kampus itu ya lingkungan internasional itu benar-benar ngedukung banget. Kayak gue sebagai orang Indo itu jadi bisa kenal sama banyak orang Korea, orang Italia, orang Prancis, orang Pakistan kayak gitu. Dan dari situ gue jadi bisa ngelihat pola pikir orang dan gue juga bisa ngelihat kalau misalnya ternyata cara kita berbicara orang Indonesia itu beda jauh sama negara-negara lain. Kita itu lebih suka basa-basi, lebih suka bercanda. Meanwhile kayak mungkin buat negara-negara lain mereka tuh lebih suka buat straight langsung to the point aja. Habis itu kayak gak udah nggak usah basa-basi, itu mau ngomong apa ya udah lo ngomong apa aja. Dan dari situ sih gue jadi bisa jadi lebih bisa ngatur diri gue dalam bersosialisasi sama orang lain lah gitu. Oke. Nah ada perbedaan gak sih misalnya kalau di BINUS kan lo jurusannya IBM, kalau di universitas di Jepang itu namanya apa? Apakah IBM juga atau gimana? Kalau di kampus gue yang di Jepang itu mereka itu nggak pakai sistem jurusan, mereka itu cuma pakai dua streaming, dua pembagian, dan namanya itu APM dan APS. APM itu Asia Pacific Management Studies, APS itu Asia Pacific Liberal Studies. Cuman dibagi kedua itu doang. Dan jadi dan karena gua sebagai exchange student, gue bisa ngambil matkul apa aja yang menurut gua itu sesuai sama keinginan gua. Jadi gua ngambil matkul Intro to International Relation, itu kan gak ada hubungannya sama. Gak ada hubungan banget ya, karena kan International Relation tuh lebih ke HI ya. Iya lebih ke HI. itu malah matkul dasar HI. Tapi dari situ gue jadi at least jadi belajar dasar-dasar hal-hal yang bisa at least gue dipelajarin di jurusan lain yang belum pernah gue pelajarin lah. Dan dari situ gue jadi ngerti kalau kayak gue kira tuh pertama kali HI itu gampang loh, tapi sebenarnya enggak loh. Susah banget ya sebenarnya. Susah banget. Teorinya itu lebih banyak dari yang diperkirakan loh. Jangan direndah-rendahin juga itu sebenarnya. Iya betul. Yeah. Oke. Nah setelah lo study abroad itu pelajaran yang lo pelajarin itu ada bisnisnya juga nggak yang di Jepang itu? Pasti ada bisnisnya juga. Ada satu matkul yang gue ambil itu namanya Investments and Securities Analysis. Itu gue belajar soal cara gue buat ngejudge apakah saham yang pengen gue investasiin dalam portofolio itu bisa ngasih gue return yang diharapkan. Dan ya obviously itu investasi pasti ada hubungannya sama bisnis dong, karena investasi itu kan salah satu kunci perusahaan buat dapat modal yang mereka inginkan. Nah, dan ada lagi matkul lain yang diambil namanya business ethics. Business ethics itu ya etika bisnis ke bahasa lainnya. Nah, etika bisnis itu kita itu belajar buat gimana sih caranya kita itu buat menyelesaikan masalah-masalah dalam perusahaan, atau bagaimana caranya kita buat berbaur dengan orang lain itu berdasarkan nilai-nilai etis yang tersedia dari setiap budaya. Oke. Nah, kan lo study abroad-nya secara online nih, berarti otomatis kelasnya pun juga online. Apakah itu lewat Zoom atau Google Meet atau cuma dikasih tugas gitu dari dosen di sana? Oh enggak, ini bedanya kampus Jepang sama kampus BINUS saya.
kampus Binus itu kan ada yang namanya GSLC kan, Iya. Guided Self Learning itu, Guided Self Learning Course itu. Nah, dari situ itu GSLC itu kan meminta kita buat belajar materi yang ada yang Di diberikan Binus, sendiri. Nah, bedanya ini kalau di kampus Jepang ini mereka tuh gak ada yang kayak gitu. Mereka tuh bener-bener semuanya harus full online kelas di Zoom. Kayak gak ada libur. Kalau meskipun minggu lalu mereka Golden Week di Jepang itu harusnya semua kampus libur. Kampus gua nggak libur. Sama sekali nggak libur. Sama sekali nggak libur tuh. Padahal itu pas Golden Week itu bukan semua kampus malahan semua kegiatan di Jepang itu benar-benar diharapin buat di stop, benar-benar harus di stop malahan kayak udah lu libur ya. Ini minggu lu buat santai. Tapi kampus gua nggak libur. Enggak. Karena balik lagi ke prinsip internasional mereka itu mungkin. Jadi kayak ya di sini karena Golden Week ini cuma di Jepang dan nggak dalam skala global, buat apa liburin, sebenarnya kayak gitu aja sih. Karena yang gue tahu tuh juga di Jepang kan orangnya saklek ya, ibaratnya tuh strict gitu ya. Oh iya, strict banget. Strict banget. Jadi misalnya kalau emang ya ibaratnya hustle-nya tuh ada banget ya, hustle banget gitu. Iya, mereka orang Jepang itu sebenarnya gimana ya? Sebenarnya balik lagi sih, kayak mungkin orang-orang bakal nge-stereotipin orang Jepang itu sebagai orang-orang yang gue harus kerja 24/7 non-stop, istirahat itu adalah sesuatu yang tidak akan saya lakukan, kayak gitu kan. Mungkin stereotip gue kayak gitu kalau di Jepang. Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Mereka itu bukan lebih ke kerja terus-terusan sih, mereka itu lebih ke kerjanya pintar. Mereka tuh pengen kerjanya itu selesai dengan cepat, tapi dengan efektif gitu tapi ya. Efektif ya. Mereka juga sebenarnya nggak suka buat kerja kayak itu juga, kayak harus kerja terus karena ya pasti bisa bikin stres juga kan. Iya, ngebosenin juga ya kalau kayak gitu ya. Sebenarnya mereka nggak kayak gitu. Mereka itu kalau misalkan bisa kerja cepat, pasti mereka juga kerja cepat, karena ujung-ujungnya ya yang dilihat kan itu bukan kerja keras loh, itu kan hasil ya. Iya. Kalau yang gue lihat sih orang Jepang itu tuh lebih penting dia kerja cerdas dibanding kerja keras ya. Betul banget, mereka kayak gitu, dan itu yang gue pelajarin sih. Dari itu salah satu nilai yang gue ngambil pas gue study abroad. Gue dulu suka kalau kerja itu suka melebihi dari apa yang diinginkan sama yang dari dosen, yang diminta dari dosen. Dan dari situ gue kayak ngelihat kayak sebenarnya gak ada gunanya juga sih, kayak kalau misalkan, karena ujung-ujungnya bener kayak tadi, orang-orang bakal lebih lihat hasilnya daripada kerja keras itu kayak gimana. Mana lihat mereka, gak ada yang kayak gitu. Iya, betul. Nah, pas lo kuliah online ini ada nggak punya temen orang dari luar atau dari Jepangnya sendiri, ada nggak? Oh iya, ada. Gua pas kuliah di situ itu gua sebenarnya ini sih, jumlah teman gua di Jepang itu lebih dikit. Jumlah teman Jepang gue itu lebih dikit daripada jumlah temen gue dari negara lain. Kayak gue expect pertama-tama gue masuk kampus itu kayak oke, gue harus berbaur sama orang Jepang dan gue harus kayak bisa cari koneksi di situ lah, orang-orang Jepang kan. Tapi ternyata enggak, gue malah deketnya itu sama kayak orang-orang Pakistan, orang-orang Korea Selatan, dan dari situ ya. Dan habis gue masuk ke kampus itu ya bener kayak semua stereotip yang udah gue taruh ke orang-orang itu hancur lebur semua. Kayak apapun yang gue percayain kayak jelek-jeleknya dari negara ini, jelek-jeleknya orang-orang di negara itu, sebenarnya enggak. Mereka tuh they're just humans like us gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya kita tuh semua sama ya. Kadang stereotip kita ke orang tuh beda. Ibaratnya kita ngeliat orang kayak gini, ternyata pas kita udah kenal ternyata dia nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu, beda gitu banget. Makanya jadi ya sebenarnya kalau misalkan kita pengen bikin teman dalam lingkungan internasional itu, we have to keep an open mind aja. Kayak jangan stereotipin, jangan kayak lu nggak mau teman sama dia gara-gara di negara ini. Nanti kalau kayak gitu ujung-ujungnya ya lu jadi bagian dari masalahnya sebenarnya. Iya, sengsara sendiri juga ya kalau kayak gitu ya. Iya. Oke, nah menurut lo nih lebih susah kuliah di Jepang atau di Binus? Karena gue nggak tahu nih, lo tuh kuliah ini belajar pakai bahasa Jepang atau bahasa Inggris? Nah, gua di kampus itu dibagi dua sebenarnya. Lu bisa daftar buat language, buat course yang benar-benar full Inggris, bisa course yang benar-benar full Jepang, atau course yang bagi dua, Jepang Inggris. Karena gua belum ahli banget dalam bahasa Jepang ya, pastinya gua ambil course bahasa Inggris. Nah, dan di course bahasa Inggris itu gue kira bakal benar-benar full orang-orang yang juga kan, ternyata enggak. Ternyata kayak setengah dari kelas itu juga masih dipenuhi sama orang Jepang juga. Gak cuma orang-orang dari luar Jepang doang. Tapi karena yang gue tahu itu, gue kan sering dengar cerita ya dari teman-teman yang udah pernah ke Jepang, karena orang Jepang tuh basically-nya nggak mau pakai bahasa Inggris gitu. Iya, itu juga gue sebenarnya bisa jadi karena lingkungan
kampus gue itu lingkungan internasional, pasti anak-anak Jepang di situ juga mau nggak mau belajar bahasa Inggris ya. Iya, mereka bisa berbaur sama orang lain. Tapi ya balik lagi lah ke itu, kalau misalkan lu belum ngerasain sendiri berbaur sama orang asing yang dari budaya mana itu kayak gimana, ya lu jangan dengerin stereotip orang gitu ya, karena sebelum kita tahu sendiri. Iya, lu harus bisa ngerasain sendiri, karena ujung-ujungnya percaya sama gue pasti bakal salah. Oke, mungkin next time gue kalau ketemu orang Jepang bisa kali ya gue ajak ngobrol bahasa Inggris, mungkin dia mau jawab kali ya. Pasti bisa jadi, jangan salah loh. Pasti bisa jadi, jangan salah. Oke, nah tadi kan gue udah bahas sama lo nih tentang kuliah di Jepang. Kali ini gue mau tanya tentang kuliah di BINUS ya, secara di jurusan IBM. Nah, di jurusan IBM lo itu tuh belajar apa aja sih? Nah, di jurusan IBM itu kan kepanjangannya International Business Management. Dan di International Business Management ini kita belajar soal basically ya ekspor-impor. Dokumentasi apa aja yang diperlukan dalam proses ekspor impor, prosesnya kayak gimana. Dan sebenarnya bagusnya dari IBM ini itu IBM itu lebih fokus ke pandangan internasional daripada ke pandangan lokal, karena ya pasti obviously kalau misalkan kita ngomongin IBM ya pasti kita juga bakal ini dong, pasti pandangan kita tuh nggak boleh cuma ke satu negara doang. Iya, betul. Harus ke negara lebih luas. Nah, dari situ gua BINUS itu udah ngasih wacana courses dan juga pembawaan yang baik biar murid-muridnya itu bisa punya perspektif global yang lebih besar. Itu yang gua rasain. Oh gitu, oke. Gue pikir tuh IBM karena kan manajemen ya, itu tetap ada matematikanya nggak kalau belajar IBM itu? Pasti dong, pasti. Semua, ya pastilah. Gak mungkin kalau misalkan kita masuk manajemen itu kita cuma belajar soal perdagangan teori gitu ya. Gak mungkin kita cuma belajar teori-teori dong, tapi kita nggak belajar soal hitung-hitungannya. Karena gimana caranya lu bisa hitung profit lu kalau misalkan lu nggak tahu hitung-hitungannya kayak gimana? Iya, betul. Ujung-ujungnya tapi kalau misalkan di IBM itu pasti nggak cuman matematika yang berhubungan sama bisnis doang, dan juga pastinya nggak berhubungan sama ekonomi doang. Kita juga belajar soal statistik. Di statistik ini kita itu diberikan pengetahuan yang diperlukan agar kita bisa menganalisa apakah bisnis venture yang kita ambil itu bakal dapat memberikan kita return yang sesuai juga. Dan itu dan BINUS juga udah oke juga sih ngasih course-nya. Oke, keren deh. Nah, terus gue mau nanya nih, dengan lo berkuliah di jurusan IBM ini, menurut lo prospek yang akan diciptakan oleh IBM ini bagus gak sih kalau di dunia kerja? Jujur sebenarnya ya balik lagi sebenarnya kan pasti orang-orang yang lulusan dari manajemen, dari business management, mau apapun yang berhubungan sama manajemen itu pasti banyak banget kan. Nah, bedanya IBM itu lebih terspesialisasi kepada ekspor impor daripada manajemen itu pada dasarnya ya diajarkan teori-teori dan juga ilmu-ilmu yang diperlukan agar anak-anaknya itu bisa mempunyai ya hard skill dan soft skill yang dibutuhkan buat ngelit orang, buat manage orang. Bedanya IBM ini itu lebih fokus ke ya itu tadi proses-proses ekspor impornya, dokumentasinya. Dan dari situ gua belajar kalau misalkan ya gimana ya, kayak itu tuh sebenarnya nggak bisa dipelajarin sendiri, kayak lu butuh koneksi juga kan kalau misalkan lu mau ekspor atau impor barang dari luar. Dan dari situ BINUS itu juga udah ngasih channel bagus, itu namanya PPI, Program Pelatihan Ekspor Indonesia. Dan habis gue ikut itu gue jadi makin ngerasa kalau misalkan ya penting banget buat orang-orang dari semua negara sebenarnya, bukan cuma Indo doang, itu buat ekspor atau impor. Karena ya ujung-ujungnya kalau misalkan kita cuma fokus ke satu pasar doang, kayak pasar lokal doang, ya gimana kita bisa kebangin, karena ada banyak potensi-potensi dari pasar-pasar luar, nggak cuma di pasar-pasar lokal doang. Oke, nah tadi kan lo sempat mention nih tentang PPI, yaitu pelatihan ekspor impor berarti ya? Iya, betul. Itu. Nah, gue sebagai orang awam nih kurang paham lah ibaratnya tentang si PPI ini. Lo boleh jelasin nggak tentang PPI ini itu apa? Iya, jadi PPI ini itu seperti yang tadi gue bilang itu kepanjangannya itu Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia. Nah, di sini itu PPI ini itu bayangin course-course di BINUS yang diberikan itu. Nah, PPI ini itu
memberikan hal yang sama, tapi bedanya ini tuh diberikan oleh Kementerian Perdagangan Indonesia. Nah dari situ itu karena kita belajar langsung di bawah Kementerian Perdagangan Indonesia, pasti pengajar-pengajarnya itu juga dipilih secara manual sama mereka buat ngemastiin ini ya kan, buat ngemastiin kualitasnya kan. Yep. Nah dari situ itu mereka itu benar-benar nekanin banget ke mental kalau lu harus ekspor kayak gitu kan. Nah ujung-ujungnya itu ya berhasil juga, karena ujung-ujungnya kayak kebanyakan dari semua orang-orang teman-teman gue yang ikut PP itu mereka jadi benar-benar punya ketertarikan buat ekspor impor juga. Pertama-tama mereka kayak mau buka kayak usaha, misalnya kayak buka usaha coffee bean doang. Tapi setelah mereka ikut program itu, mereka jadi lebih diberikan landasan yang lebih jelas buat mereka tuh mau ngapain. Kayak misalkan ada teman gua yang pertama-tamanya bener-bener nggak tahu nanti kayak pas mereka gede itu mereka mau ngapain. Nah, habis mereka ikut ekspor impor itu, mereka jadi pengen, teman gue ini jadi pengen buka perusahaan forwarder buat ngebantu proses ekspor impor di Indo. Dan itu menurut gue bagus banget karena ya keinginan kita buat ekspor impor itu jadi tertumbuh gara-gara program itu. Dan ditambah lagi kita juga dapat koneksi langsung dari kementerian, dari orang-orang Kemendak, karena ujung-ujung dan kalau misalkan kayak gue ada masalah sama proses dokumentasi gue dan lain-lain, gue bisa datang langsung ke PPI dan tanya langsung ke mereka apa yang harus gue lakuin biar proses ekspor impor ini atau proses dokumentasi yang gue lakuin ini bisa berjalan secara lancar tanpa ada masalah. Itu aja. Oke, jadi ternyata IBM ini tuh luas banget ya kecakupannya ya. Iya. Karena gue mikirnya paling hanya belajar manajemen tapi versi internasional gitu. Ternyata yang koneksinya tuh sampai ke Menteri Perdagangan segala macam ya. Iya, makanya jujur gue juga kaget Binus punya koneksi sejauh itu, karena dari situ gue bisa lihat kalau ini pilihan ini gue nggak salah milih gitu loh. Gue nggak salah milih masuk jurusan, gue juga nggak salah milih masuk Binus. kuliah, ya masuk Binus. Oke, nah tadi kan kita udah bahas tentang pelatihan ekspor impor gitu ya. Karena gue kepo banget nih, sebenarnya ekspor impor itu tuh bisa dalam bidang apa aja sih yang lo tahu? Sebenarnya ekspor itu nggak cuman fokus ke satu hal, nggak cuma fokus ke produk doang ya. Jasa itu sebenarnya bisa diekspor juga, bisa diimpor juga. Nah, bayangin semua produk-produk yang sebenarnya yang ada di ruangan ini juga semuanya bisa diekspor. Ini HP juga bisa diekspor. Ya. Bahkan ya gak usah jauh-jauh, bahkan orang aja bisa diekspor, jasa aja bisa diekspor sebenarnya. Jadi ya there is no limit when it comes to importing and exporting. Gitu aja sih. Oke, nah gue pengen tanya nih, lo waktu ikut PPI ini itu dapatnya dari Binus atau emang nyari sendiri? Dari Binus, itu program yang disediain sama jurusan gue sendiri, sama jurusan IBM itu sendiri. Programnya itu disediain sebelum pas pertengahan menuju akhir pas semester 2. Gue kan nggak tahu apa-apa soal PPI kan. Nah, cuman gue udah pernah denger itu program itu dari beberapa cutting gue yang udah pernah ikut programnya. Nah, dari situ gue kayak, wah gila ini PPI bagus banget karena emang value yang diberikan itu tuh jauh lebih bagus daripada program-program pelatihan lain yang sesuai dengan bidang gue. Nah, habis gue ikut itu, habis gue dengar dari teman-teman gue yang cutting gue yang udah pernah ceritain gue soal PPI itu, ya gue jadi lebih pengen belajar buat masuk itu kan. Nah, dan pas ketua jurusan dari IBM itu ngepromosiin PPI ke gue, ya gue udah tahu duluan. Jadi ya gue udah bisa siap lebih punya persiapan dulu lah daripada yang lain. Gitu, oke. Nah, si PPI ini tuh wajib diikuti seluruh anak IBM atau hanya yang ingin aja? Enggak. Ini program ini tuh optional, bisa diikutin sama anak-anak jurusan dan juga nggak perlu ikut juga. Cuman ya gimana ya, menurut gue program ini tuh bermanfaat ya? Bermanfaat banget. Bahkan menurut gue program ini tuh salah satu program yang benar-benar paling gue ingat sepanjang gue kuliah, karena emang pengetahuan dan juga koleksi yang gue dapat dari PP itu benar-benar lebih bermanfaat daripada kayak misalkan gue cuman di rumah doang nggak ngapa-ngapain. Karena PP itu kan diadain pas semester break, semester 2 ke semester 3. Dan habis gue ikut program itu, gue benar-benar jadi ngerasa kalau gue itu punya pengetahuan yang lebih gede daripada orang lain di jurusan gue.
Oke, berarti buat kalian yang anak IBM yang lagi nonton sekarang, mungkin boleh nanti kalau Binus punya program PPI ini boleh diikutin karena menurut Jason itu tuh bermanfaat banget ya. Bermanfaat banget. Sayang banget kalau nggak ikut ya ibaratnya Sayang banget ya. kalau nggak ikut, percaya sama gue. Oke, nah denger-dengar Jason ini juga ikut organisasi yang namanya BSLC atau BSLC sebutannya. Iya, BSLC betul. BSLC ini tuh apa Jason? BSLC itu kepanjangannya itu Binus Student Learning Community. Jadi BSLC ini itu adalah salah satu UKM di Binus yang memberikan fasilitasi mentor kepada mahasiswa-mahasiswa Binus yang membutuhkan. Dan kita itu juga ngebantu biar program mentoring yang diberikan di Binus itu bisa berjalan dengan baik. Gitu, oke. Berarti di BSLC ini lo tugasnya adalah sebagai mentor ya? Iya, sebagai gua bukan mentor doang. Mentor itu bagian dari job desk aktivis. Di BSLC itu gua pas masa gua itu, pas gua pertama-tama jadi aktivis itu, gua dulu itu jadi aktivis public relation, by divisi public relationnya. Nah, pas gua naik ke semester 3 kepengurusan ikut? Oh iya, okay. Kepengurusan gua ngejabat jadi general manager divisi marketingnya BSLC buat regional Alam Sutra. Dan dari situ sebenarnya ya sebagai aktivis dan juga sebagai general manager itu kita mastiin biar program mentoring yang disediain sama Binus dan juga yang kita sediain, yang organisasi kita sediain itu bisa menarik buat anak-anak Binus, karena ujung-ujungnya kalau misalkan ada mahasiswa Binus yang kesusahan ya jangan ditinggal aja, karena mereka pasti bisa aja, mereka tuh sebenarnya bisa, tapi bisa aja karena ada hambatan-hambatan di lingkungan belajar mereka di rumah, apalagi lagi online gini kan pasti semua orang lagi gak ada motivasi buat belajar. Nah, organisasi kita ini ngasih fasilitasi kepada anak-anak Binus yang lagi agak kesusahan dalam proses belajar mereka itu, biar mereka itu bisa mempertahankan nilai mereka gitu doang. Oke, sebenarnya anak-anak Binus ini tuh prospeknya bagus tapi jangan ditinggalin aja gitu ya. Iya, emang pada dasarnya sebenarnya semua orang memang kayak gitu. Gak ada orang yang gak mungkin ada orang yang bisa kita bilang itu orang kasarannya bodoh gitu ya. Kasarnya bodoh ya. Kasarannya gak ada orang bodoh sebenarnya. Yang ada mereka itu sebenarnya bisa. Cuma mereka itu mungkin males buat ngebelajarin materi mereka karena mungkin emang gak sesuai sama keinginan mereka pada awalnya. Atau soft skill-nya juga belum terasah gitu ya. Soft skill-nya juga belum terasa juga. Karena kalau misalkan soft skill-nya gak terasa, pasti mereka juga gak punya confidence buat minta tolong kepada orang lain kan. Iya. Nah dari situ itu ya organisasi kita itu ya ngefasilitasi biar oke, lu kesusahan, kalau misalkan lu perlu bantuan mentoring atau apa, organisasi gua itu sediain. Dan kalau misalkan lu bener-bener nggak bener-bener masih pengen belajar lagi, Binus juga nyediain. Jadi kayak Binus tuh ngasih media kepada anak-anaknya itu, kalau misalkan mereka kesusahan, ya udah lu tuh dikasih media, lu dikasih mentor. Binus tuh bakal ngasih mentor kepada anak-anak yang kesusahan ini buat belajar. Dan mentor-mentor ini itu bener-bener mentor-mentor yang terkualifikasi dan bener-bener punya niat buat ngajarin anak-anak yang kesusahan. Jadi dari situ ya itu juga bagus sih Binus, mereka itu nggak ninggalin anak-anak mereka kalau misalkan mereka kesusahan. Oke, nah tadi kan gue udah bahas ekspor-impor sama lo nih, kira-kira lo tuh ada niatan gak sih untuk melakukan ekspor-impor itu mungkin in the future atau kapan gitu? Buat gue sendiri mungkin gue mau ekspor, tapi abisnya kalau misalkan lu mau ekspor itu kan lu butuh modal yang gede kan kalau misalkan mau jadi eksportir sendiri. Nah dari situ mungkin gue bakal berusaha bekerja di perusahaan eksportir atau buat perusahaan luar, dan gue bakal cari pengalaman yang dibutuhkan dan cari channel-channel yang gue butuhin biar gue bisa ekspor sendiri keluar. Karena kalau misalkan gue ekspor sendiri keluar tanpa pengetahuan yang gue butuhin sama tanpa koneksi atau channel yang gue butuhin, ya gimana caranya gue bisa ekspor juga gitu loh. Jadi kayak ujung-ujungnya gue butuh pengalaman juga dengan kerja dari orang lain juga. Yang penting ilmunya harus cukup dulu gitu ya, ilmu dan channelingnya harus cukup dulu. Iya, karena kalau misalkan kita ujung-ujung kita masuk ke satu pasar atau kita buka usaha tapi kita nggak punya pengetahuan aja, ya itu ujung-ujungnya ya gamble. Bakal chaos sendiri juga ya kalau kayak gitu ya. Iya. Oke, nah ini kayaknya udah pertanyaan terakhir nih ya Jason, gue mau bahas tentang organisasi lagi nih. Oke. Menurut lo asiknya join organisasi itu apa sih? Oke, organisasi itu
Oke, bayangin kalau misalkan kalian itu bayangin kalau misalkan anak-anak itu cuman kuliah pulang, nongkrong, kuliah pulang, nongkrong, udah gitu aja terus, tapi mereka nggak ngambil mereka ngambil kesempatan buat join organisasi yang sesuai sama keinginan mereka atau sesuai sama passion mereka. Organisasi itu ngasih kesempatan kepada orang-orang, kepada anak-anak itu buat ngebangun soft skill sama hard skill mereka, karena sebelum gue masuk organisasi itu, gue jujur orangnya ini agak agak kurang berani ngomong. Jujur gue orangnya kurang berani ngomong, kayak dari tadi aja gue ngomong kan agak kayak putus-putus, kayak stop starter gitu kan. Nggak apa-apa, karena menurut gue public speaking tuh dilatih. Iya, tapi habis gue join organisasi, gue apalagi gue pertama-tama join divisi public relation itu karena gue tuh pengen improve public speaking gue, dan gue pengen improve confidence yang gue punya kepada diri gue sendiri kan. Nah dari situ gue tuh bener-bener ngerasa kalau misalkan divisi yang gue join itu tuh bener-bener ngasih apa yang gue pengen. Gue diminta buat cari partner, gue diminta buat jadi MC, gue diminta buat kepromosiin organisasi gue pas Binus Expo pas lagi orientasi. Dan dari situ gue bener-bener ngerasa kalau misalkan confidence gue itu mulai naik, dan bagusnya buat join organisasi itu, lu bakal ketemu sama orang-orang yang punya passion yang sama atau interest yang sama lu. Kayak misalkan gue join BSLC itu, gue itu jadi ketemu sama orang-orang yang benar-benar punya passion buat ngajarin orang, yang benar-benar punya niat buat belajar itu, dan gue tuh jadi bisa kenal sama banyak banget orang itu habis gue join organisasi. Nah bayangin kalau misalkan kalian cuman kuliah pulang aja, itu kalian benar-benar gak bakal ngerasain koneksi sama orang lain, sama teman-teman di organisasi gitu ya. Iya, itu, dan kalian juga nggak bakal ngerasain pengalaman kuliah yang sepenuhnya, karena tanpa kalian join organisasi kalian nggak bakal bisa ngerasain. Hampa banget gitu ya. Iya, ya. hampa banget. Kalian nggak bakal kayak kalian ya ini kalau bisa kerjaan cuma belajar doang, tapi kalian nggak ngerasain susah-susahnya ngurusin event ya. Kalian belum ada di real life uni ya berarti ya. Iya, belum ada gitu di real life uni pasti ujung-ujungnya. Dan ujung-ujungnya kalau misalkan itu punya pengalaman organisasi kan kita jadi punya sesuatu yang bisa kita masukin di CV kita. Betul banget. Daripada kita di CV kita cuma masukin education Binus University. Udah habis itu udah gak ada apa-apa lagi. Atau enggak course gitu ya. Iya. Jadi dengan masuk itu ya at least kita udah bisa ngasih tahu ke orang-orang yang nanti merekrut kita kalau misalkan kita itu punya pengalaman buat kerja sama orang lain atau kerja di bawah orang lain. Itu udah nilai plus banget baru pasti. Oke, nah kayaknya kita udah ada di penghujung episode nih hari ini. Ada nggak sih kesan-pesan yang mau lo sampein untuk teman-teman yang mungkin mau masuk IBM atau yang lagi berjuang di IBM sekarang ini? Dari gua sendiri itu sebenarnya buat anak-anak IBM, buat anak-anak yang mau masuk IBM, sebenarnya bukan cuma buat IBM dong sih, buat anak-anak yang mau masuk ke jurusan lain, kalian itu kalau bisa kalian itu jangan masuk ke jurusan itu ngikutin temen. Kalian itu kalau bisa itu masuk ke jurusan yang sesuai dengan keinginan kalian, karena kalau misalnya kalian ujung-ujungnya masuk ke jurusan yang gak sesuai sama keinginan kalian atau atas paksaan orang tua, pasti kalian juga ujungnya gak bakal enjoy dong. Iya betul. Dan dari situ kalau misalkan kalian gak bakal enjoy ya kalian gak bakal bisa experience bener-bener apa sih yang bisa kuliah itu berikan ke lu. Itu kalian gak bakal bisa ngerasain kalau misalkan kalian dari awal udah salah pilih jurusan. Jadi pilih apa yang sebenarnya benar-benar sesuai dengan kalian, dengan keinginan kalian, dan jangan jatuh sama peer pressure atau dari tekanan dari orang tua kalau lu harus masuk ke jurusan ini. Gitu. Oke, jadi tips dari Jason untuk buat teman-teman yang mau masuk jurusan itu jangan ngikutin teman, jadi ikutin kata hati ya Jason ya. Oke, anyways thank you so much Jason untuk opportunity-nya ngobrol bareng gue hari ini, seru banget. Dan gue dapat insight juga tentang ekspor impor dan khususnya jurusan IBM ini, karena awalnya gue skeptikal banget nih sama IBM karena gue mikirnya oh ya udah cuma belajar manajemen tapi internasional, ternyata lebih luas daripada itu. Thank you ya Jason sekali lagi. Sama-sama. Dan buat teman-teman yang belum follow Instagram Binus, langsung follow di @binusuniversityofficial, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel di bawah ini. Boleh banget juga komen di bawah buat misalnya kalian mau nih ketemu sama siapa, mau dengerin podcast yang ngobrol nih dari anak Binus siapa, boleh banget komen di bawah. So see you on the next episode. Bye-bye.